Ini mas warga Gadungan mas, lihatin ya, tuh warga Gadungan. Tergantung budaya masing-masing di daerah mas. Kalau di Tasik sana malah dibikin opor. Dibikin opor, saya pernah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam selawase. Ini lur, beredar lagi lur video yang mengatakan warga Gadungan gitu yang disebut terciduk kembali, tepatnya di Jakarta Barat, Rayon Duri Kepal. Terciduk dia mengaku-ngaku anggota dari organisasi pencak silat, yaitu organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Dia mengaku-ngaku pengesahan Purwokerto, dan simak selanjutnya di video ini. Tapi bener juga sih mas, yang semalam kita obrolkan itu, yang masalah ayam. Semua semua ranting, rayon, cabang itu berbeda-beda mas, cara memasak ayam itu sendiri. Kalau saya kan semalam kan yang saya bilang sama sampean kan yang masalah ayam dirica-rica tuh kan sama saya. Terus istri saya kan dibikin rawon, kalau sampean kan dibikin sayur mas. Emang ya itu seperti itu mas, saya itu seninya banyak. Kalau di Tasik gitu terus wajib makanan itu tergantung budaya masing-masing di daerah mas. Kalau di Tasik sana malah dibikin opor. Dibikin opor, saya pernah ketemu sama Mas Oyon di situ, dia juga ketua ranting di Cisayong. Oh saya mau di ini mas di di opor kayak gitulah, dawis emang ke makanan ciri khasnya kayak gitu sih kalau di Tasik gitu. Terus wajib makanan kecilnya ya, kata saya tadi malam kan mas, emang budaya kita kayak kita kan Islamnya kan Islam Jawa mas gitu. Jadi budaya itu pasti tiap daerah beda-beda ya. Kita kalau tidak menyesuaikan ke situ ya repot juga mas kayak gitu. Ya masuknya ke sana kejawen, dan udah kejawen ya masuk ke sana dunia pewayangan. Kalau kita terus seni itu banyak wawasannya mas banyak wawasannya loh seni loh, jangan dikira. Makanya saya bergerak di bidang seni apa? Oh saya terakhirnya di ESA nih, berarti saya harus kembangkan seni dan budaya ini di ESA gitu. Gimana caranya itu belum masih, mungkin belum waktunya Gusti Allah tuh maparin ke saya. Oh belum waktunya kamu harus begini gitu. Itu mungkin ada waktunya mas. Mungkin di sini saya berjalan pelan-pelan gitu mas. Dan diiringi dengan semangat saya gitu mas. Saya jujur aja mas, minggu kemarin kalau saya mau ambil di RRI Jakarta nih, saya manggung di sana gitu. Saya ada jadwal nih di sana nih gitu untuk minggu depan, cuma saya masih pikir-pikir dulu lah gitu. Bener mas, kalau Islam kejawen betul. Makanya itu kalau di daerah Jawa itu ya kayak gitu mas. Kayak di Tegal itu makannya tuh ayamnya tuh di nasi nasi lengkong segala macam. Kalau di Bandung itu setahu saya ya sate ayam itu di Bandung. Ya jadi ayam jagonya tuh dibikin sate ayam gitu mas. Kalau di Jakarta ya itu jagonya dicampur tuh dirica terus dibikin rawon segala macam ya. Dari situ aja kan kita sudah tahu mas, ciri khas budayanya tuh udah bermacam-macam, dari suku bangsa dan segala macam tuh terbaur dari satu mas. Dari citra masakan aja ya udah ketahuan seninya, apalagi dari gerakannya mas. Apalagi kan semalam kan kita bicara kan di malam mas, malam pengesahan ya malam pengesahan masnya kan beriung sama warga sekitar tuh pas di acara malam pengesahannya. Berarti kan bener-bener nggak dimakan sendiri gitu mas, kita berbagi sama masyarakat setempat gitu. Jadi ya pas malam upacara ya kita harus beriung sama yang setempat seperti itu mas. Bener kata sampean, bagus juga di sana ranting mana itu ya, Purwokerto ya mas. Bagus di sana, bener-bener berbaur untuk masyarakat mas. Ranting Karang Luas itu masih ya Purwokerto kan ya, ranting Karang Luas Kidul itu kalau dari pasar lurus saja nanti ketemu balai desa, udah itu tempat latihannya, ada ini kok ada bandetnya ini di situ itu. Nah, itu sejarah awal mulanya saya turun di ESA 3 tahun yang lumayan masih ya. Pendidikan ESA, ajaran ESA cukup membuat saya menambahi bumbu
buat saya buat kuatnya saya ke seni kayak gitu mas. Soalnya seni itu udah apa mas ya, seni budaya khususnya budaya itu mas udah bagi saya udah bisa ngedalang mas ya gitu. Saya ngambil situ 3 tahun dari situ Belanda waktu itu, cuma saya udah di Belanda itu. Mas itu berapa mas biayanya mas waktu sampean ganti KTA mas? Soalnya nih dulu yang dari Jakarta Utara itu katanya mau ganti juga gitu, jadi mau diperbarui. Dulu kan masih ketikan tuh kayak masnya, dia mau diperbarui pakai apa, pakai barcode kalau nggak salah. Itu masnya tahun 2018 ya mas ya, masih ketikan zaman dulu ya mas ya, ketikan itu jadi mau diganti gitu katanya. Kalau yang make barcode itu biayanya saya kurang tahu, saya juga nanti ya saya telepon dulu ke Mas Munaji ini, saya belum nanya biayanya berapa sih mas gitu. Pokoknya apa ya, dulu yang sempat punya KTA yang masih tanda tangan Mas Maji itu yaitu ditarik semua mas gitu. Soalnya kan itu masih ya tahun saya 2008 itu masih pakai itu sih. Nah itu udah ke situ tuh udah saya disahkan itu ya udah akhirnya ditarik semua. Itu saya juga sempat megang sih ya, kata itu sempat megang ya, kalau nggak salah setahun kali ya kata Mas Munaji ya, mantan pelatih saya. Udah mas itu ditarikin aja dulu, jangan mau kerja aja, nanti kalau ada apa-apa ya saya aja kontaknya, oke mas gitu. Nah itu sempat ditarik semua. Cuman kan itu sekarang itu KTA itu hampir sama kayak KTP mas. Iya, jadi udah ada barcode segala di situ gitu. Ya saya untuk biayanya juga saya kurang tahu dah. Pokoknya nanti saya datanya ke Mas Munaji dan nanti saya hubungi Mas Munaji biayanya berapa. Ya saya juga belum nanya sih soal ke situ sih. Emang kan harus diganti semua katanya kayak gitu mas. Dengar infonya kayak gitu. Pantesan sekarang KTA-nya bagus-bagus semua. Dia dulu yang di utara juga tahun saya emas sama 2018 bilangnya mau diganti juga, tapi dia belum diperbarui gitu, masih ketikan lama tentang ayam Mas Maji sama persis kayak yang dibilang mas semalam. Punya mas kan juga 2018 ketikannya masih ketikan yang mesin tik zaman dulu ya mas, yang taktik gitu. Terus masih tantangannya Mas Maji, makanya ditarik semua, suruh diperbarui semuanya. Harus pakai yang bagus gitu. Iya itu mas, jadi kan kalau yang sekarang kan mungkin yang 2019 yang 2019 kan belum ya udah pastinya belum dikasih KTA dulu dong. Nah, kalau di saya loh mas itu nunggu setahun 2 tahun dulu baru bisa dikasih KTA gitu. Itu kayaknya udah barcode sih kayaknya yang 2019 kesini nih sampai 22 gitu. Itu kayaknya udah KTA baru lah gitu. Siap mas, terima kasih banyak loh mas infonya mas. Saking banyaknya kalimat bertumpuk kayak gitu dia berhenti ya, akhirnya ya lama juga sih gitu. Saya juga tahun kemarin mas kemarin, aduh mas nanti dulu ya ini masalah numpuk lagi nah lo. Nah emang kayak gitu sih mas ya, kita kan ingin baru loh, masa sekarang kan tahunnya juga udah berbeda mas kayak gitu. Masa ketikan tuh jadul gitu, kayak ketikannya titik kayak gitu. Nah waktu itu saya sempat sih ya udah mas tarik aja, udah dulu tarikin semua mas, seluruh situ mas, seluruh Purwokerto, terus ya masuk juga Purbalingga sih sampai Kebumen sana, Bumi Ayu itu ditarikin semua mas, yang 2018 aja pokoknya ditarikin semua gitu. Semua sampai kalau nggak salah saya tuh ujung-ujungnya tuh sampai di Purbalingga semua itu, semua ditarikin semua gitu. Mas saya sekarang posisi di mana nih? Saya sih lagi ngebetulin ini sih di blog lagi ngebetulin talang yang bocor guys. Saya masih narik ini mas, masih ngelancong ini, masih narik. Oke masih, nanti Isa saya udah di situ kok, sambil makan kan saya di situ di Padang situ. Siap mas, nanti berkabar aja mas. Nanti kalau masnya udah lenggang, sayanya udah lenggang,
Nanti kabar aja, nanti saya jemput. Setelah sih saya yang jemput apa mas yang ke saya gitu, enaknya gimana, enaknya masnya gitu. Siap, masih siap. Lanjut dulu mas ya, biar saya fokus di jalan mas. Nanti berkabar lagi aja mas. Assalamualaikum Mas Agus, salam seduluran Selawase. Ini mas warga Gadungan mas. Lihatin ya. Tuh, warga Gadungan. Pengobatan Karangawan yang sesuai di KTP. Dengan ini menyatakan akan ikut latihan PSAT di Rayon Duri Kepa tanpa ada perasaan dan secara sadar. Ulangi. Secara sadar apabila saya keluar menonton keluar latihan PSAT menanggung jawab apapun resikonya. Tulisannya ini loh. Jakarta 14 November 2022. Hormat saya. Tangan. Kan ini loh. Bos. Satu ini. Satu deh. Ya, sini nih. Nah, tangan sini. Bawah iya. Bawah, taruh bawah. Ya. Sini. Sampai kenain materinya. Anu Mas. Saksinya. Satu juga kok betul ngulangin. Siap. Terus ya iki. Ya, seperti itulah Lur yang udah diinterogasi oleh dulur-dulur di cabang Jakarta Barat. Seperti itu pengakuannya. Ya, pengesahan 2018 dari Purwokerto. Dan alhamdulillahnya lagi wajahnya dibilang bersih gitu Lur, tanpa ada noda sedikit pun gitu. Ya walaupun ada gesekan sedikit dari dulur-dulur ya mungkin itu hanya bentuk kekecewaan karena dia berani mengaku-ngaku warga atau anggota dari pencaksilat organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Ya, itulah seperti itu akibatnya untuk mengaku-ngaku anggota tersebut. Oke Lur, sampai jumpa lagi kembali di Sorot 22 tentunya. Dan terima kasih atas subscribe, like, and komennya. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.